Habib Quran di Abdullah bin Syahab keluarga doakan mudah-mudahan beliau selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini beliau tadi berada di luar Samarinda dalam rangka menghidupkan menyiarkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kita doakan mudah-mudahan memudahkan segala urusan beliau, berkabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita mudah-mudahan alhamdulillah Habib Habib Al-Harsi, Masya Allah, alhamdulillah semangat beliau. Kita pun yang ikut mendengar pun semangat dan insya Allah seakan-akan dan kalau bisa hadirkan kehadiran dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ menambahkan semangat, menambahkan kegembiraan kita untuk sama-sama merayakan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan agil sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah selalu jaga, Allah pelihara beliau daripada segala macam yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan selalu baik dalam keadaan insyaallah. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Yang juga kita muliakan, kita hormati guru kita bersama, orang tua kita, Guru Haji Muhammad Rafi'i. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan keberadaan beliau di tempat kita ini membawa keberkahan dan insyaallah menjadi pandangan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga yang kita hormati Ketua Masjid Al-Firdaus Citargeria, orang tua kita Bapak Haji Yusuf Rusli, orang tua kita Haji Dahri, Guru Haji Saiful, Haji Safriansa, Pak Haji Mahyudin, dan semua orang tua kita yang hadir khususnya di tempat kita pada malam hari ini. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan mereka ini selalu sehat walafiat, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, diberkahkan segala hidupnya, dan mudah-mudahan insyaallah selalu di dalam kebaikan untuk menghidupkan sama-sama menggembirakan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga seluruh hadirin hadirat jamaah Maulid Arba'in yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya dengan sebab duduknya ngumpulnya kita di Masjid Al-Firdaus Citargeria ini, kelak di yaumil qiyamah Allah kumpulkan kita di masjid ataupun di surga Al-Firdaus pula bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hadis lagi kita bacakan pada malam hari ini sebagaimana Intisalul Amar daripada guru kita meneruskan kitab Tangkihul Qaul. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, anak dan keturunan kita mendapatkan keberkahan daripada sahibul haul. Amin. Adrun dari sahibul kitab Tangkihul Qaul. Amin ya rabbal alamin. Di sini dikatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang mana di sini kita menjelaskan masalah solat berjamaah, yakni disebutkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ialah solat subuh pada hari Jumat dalam keadaan berjamaah. Nah, ini menjadi koreksi buat diri kita masing-masing, introspeksi buat diri kita masing-masing. Percaya apa tidak kita, beriman apa tidak kita dengan apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kebetulan hari Jumat, subuh tadi kita berjamaah apa tidak? Ini menjadi koreksi buat diri kita masing-masing. Bukan hanya di setiap minggu saja kita introspeksi diri kita. Bahkan dikatakan oleh orang ulama-ulama kita terdahulu itu, mereka menghisap diri mereka, menintrospeksi diri mereka ketika tenggelam matahari. Ketika menjelang maghrib tiba, mereka introspeksi diri mereka masing-masing. Dari pagi sampai sebelum maghrib, apakah perbuatan mereka ini banyak perbuatan baiknya apa perbuatan buruknya? Banyak menjalankan taat perintah kepada Allah apa menjauhi atau meninggal bahkan mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini buat diri kita masing-masing. Dan ketahuilah dari satu hadis di atas tadi bahwasanya dikatakan
Sholat subuh ini adalah salah satu sholat yang paling diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi dikerjakan secara berjamaah. Dan ketahuilah sebagaimana yang dijelaskan oleh guru kita kemarin di masalah bab iman, bahwasanya seseorang itu melaksanakan setiap kebaikan, lebih-lebih lagi melaksanakan perintah sholat 5 waktu, itu bukan dikarenakan seseorang itu mempunyai kekuatan, bukan dikarenakan seseorang itu bisa melaksanakan kewajiban sholat itu dikarenakan orang itu mungkin dia dekat rumahnya dengan masjid, bukan dikarenakan seseorang itu mempunyai badan yang kekar, akan tetapi faktor imanlah yang memudahkan ataupun yang bisa menguatkan seseorang itu bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kitab Risalatul Mu'awwanah itu disebutkan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan beliau salah satu buah dari keimanan adalah timbulnya kekuatan seseorang untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya percaya saja. Jadi percaya yang betul-betul beriman ini adalah menimbulkan rasa semangat. Kepercayaan keimanan seseorang apabila dia semakin mantap beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, maka ia akan semakin kuat untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah melalui lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita berharap mudah-mudahan dengan acara atau peringatan Maulid Nabi Muhammad, di setiap malam kita dengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad, di setiap malam kita dengarkan riwayat hidup Nabi Muhammad, di setiap malam kita alhamdulillah memuji bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita adalah mudah-mudahan Allah mantapkan iman kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Allah kuatkan iman kita kepada Allah dan Nabi Muhammad, dan Allah mantapkan keimanan tersebut dengan timbulnya rasa kekuatan, timbulnya rasa semangat kita untuk tetap menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Dengan cara begitulah insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat yang luas dari Allah, dimudahkan segala urusan kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wabil khusus pada malam hari ini kita ucapkan terima kasih kepada sahibul bait kita pada malam hari ini, yakni yang pertama adalah keluarga besar guru kita, Guru Haji Muhammad Rafi'i. Kemudian yang kedua adalah keluarga daripada Hajjah Rita di blok D16, kemudian keluarga Haji Daliansah di blok B48, kemudian keluarga Hajjah Rulhana di blok B51, kemudian keluarga Ustadz Hamli atau Hambali beserta keluarga, kemudian keluarga Mama Subur. Kita doakan mudah-mudahan yang mana mereka pada malam hari ini menjadi sahibul bait, mudah-mudahan apa yang mereka korbankan ini menjadi saksi kelak, menjadi bukti kelak di hadapan Allah, di hadapan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan sebab mereka berkorban pada malam ini, mereka semuanya diberikan keberkahan di dalam kehidupannya, diberikan keberkahan di dalam keluarganya, diberikan keberkahan di dalam harta dan rezekinya, dan mudah-mudahan diberikan keselamatan, dijadikan keluarga yang selamat, dijadikan keluarga yang beruntung, bahagia di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Selanjutnya kita dengarkan tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh saudara kita, guru kita Habib Agil Al-Habsyi. Insyaallah beliau menyampaikan kurang lebih ya 15 menit atau 20 menit. Insyaallah sebelum jam 10 sudah selesai kita acaranya. Mudah-mudahan kita semuanya dapat keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sha Allah. La yasikul khillallah. Bismillah ma sha Allah. لا يصرف السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله. ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cuma bagian sini yang kedengaran. Sini kayaknya sepi benar ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuh, yang sebelah sini Masya Allah. Ya. Sekali lagi ya, mudah-mudahan yang jawab salam, mudah-mudahan Allah gabungkan segala hajat insyaallah. Allah jadikan anak-anaknya anak-anak saleh-saleh insyaallah. Yang bisa berbakti pada orang tuanya insyaallah. Hingga seluruh dunia dan akhirat menjadi penunjuk mata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala amri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر العظيم. أما بعد، hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, khusus guru mulia kita Haji Muhammad Rafi'i, natallahu fitul hayat insyaallah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, Allah kabulkan hajat insyaallah. Dan juga para hadirin wal hadirat yang tidak bisa al-fakir sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi dari rasa takdim dan rasa hormat dari al-fakir. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dirahmati Allah, Allah turunkan rahmatnya insyaallah, Allah kabulkan segala hajatnya insyaallah. Di dalam kita berdiri di tempat ini, melainkan dosa-dosa kita telah dihapuskan oleh Allah SWT, dosa yang secara terang-terangan maupun dosa yang secara sembunyi-sembunyi. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada guru mulia kita Al-Habib Abdurrahman, ya, yang mungkin sekarang lagi dalam safar dakwahnya, ya, mudah-mudahan kita doakan beliau sekeluarga insyaallah. Allah ta'ala amur fi ta'atillah wa rasul insyaallah. Allah Rabbi ahfadhum insyaallah. Semoga Allah jaga dan Allah lindungi beliau dalam segala kehidupan insyaallah. Allah berikan beliau anak-anak saleh-saleh berkat amur fi ta'atillah wa rasul insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ada Guru Luqman dan juga semuanya insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita insyaallah. Allah berkahi umur kita semuanya fi ta'atillah wa rasul insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sudah malam keberapa nih Guru? 26, 24, insyaallah tidak terasa sudah ya. Luar biasa. Di masjid sini kita mengadakan ya, insyaallah tabarakallah, Maulid Arba'in luar biasa. Setiap hari, setiap malam di komplek Citra ini ya, bersenandung terus dengan memuja dan memuji kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam ya, dalam kita hadir melalui junjungan Nabi besar Nabi yang agung sallallahu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga suci dan juga para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang selalu mengikuti beliau hingga yaumul kiamah. Ada kisah dari seorang nelayan. Dahulu ada seorang nelayan, kebiasaannya itu ya bersolat kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap hari beliau ini mancing, ya, berangkat, ya, turun dari bibir pantai berangkat menuju ke laut. Setiap hari beliau berangkat sambil bersalawat. Lisannya selalu memuji dan memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari dengan salawat, tetapi salawat yang diucapkannya ini dia dalam keadaan yang keliru. Dan terasa ya, beliau terngiang dengan surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi
wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, bersalawatlah kalian atas Nabi Muhammad SAW untuk para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari beliau membaca puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali, ya, beliau membaca sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalau kita biasakan ya Rabbi salli ala, salli kan bukan sallu. Kalau sallu itu untuk Allah SWT dan para malaikatnya. Kalau kita ini sebagai hambanya, ya seharusnya kita ya Rabbi salli, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tidak ada yang belum pernah ada dengar sallu kan seperti itu ya. Ya, itu Allah dan para malaikatnya. Sallu ala Nabi, sallu alaihi wasallam taslima. Setiap hari beliau ribuan kali membaca sallu alaihi wasallam taslima. Satu saat ketika ada tamu datang ke beliau, ya, lagi beliau lagi menjahit jalannya yang robek sambil bersolawat, ya agak keras suaranya, masya Allah ya, bapak tua ini. Dan sudah puluhan tahun beliau amalkan ini salawat. Sallallahu Muhammad, luar biasa. Betapa besar dahsyatnya salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari beliau baca itu salawat, sallu alaihi wasallam taslima, sambil menjahit, ya, sallu alaihi wasallam taslima, sallu alaihi wasallam taslima, sallu alaihi wasallam taslima. Satu saat ada rombongan, di situ ada ustaz, ya, mampir ke negeri tersebut. Ya. Mampir di negeri tersebut, lalu terdengarlah oleh ustaz tersebut, wahai Pak Tua, selawat yang kau ucapkan tersebut itu keliru katanya. Oh ya? Yang betul apa Ustaz? Dia tanya begitu. Yang betul adalah salli alaihi wa sallim taslima. Ya Allah, masyaallah, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sallu alaihi wasallam. Salli, kalau untuk engkau adalah salli, bukan sallu. Katanya seperti itu. Yang betul adalah salli. Ya. Oh salli. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Engkau telah memberikan manfaat untuk aku. Semoga dari kesalahanku itu akan diperbaiki oleh aku insyaAllah. Ya, alhamdulillah katanya. Bersyukur bapak tua tersebut, alhamdulillah telah ditegur oleh seorang ustaz tersebut. Ya. Dan lama kemudian si ustaz tersebut ini, ya, mau berangkat lagi, mau pulang ke negeri seberang. Ya, naiklah kapalnya. Sallallahu alaihi Muhammad, masya Allah. Sambil menjahit dia sambil baca terus. Sallallahu alaihi wasallam. Dia teringat lagi. Tadi ini sementara si ustaz tadi dan rombongannya sudah mau menyeberang, sudah naik ke atas kapal lagi. Naik kapal untuk menyeberang lautan. Sudah masuk, ya. Sudah mau pertengahan, sudah naik, sudah jalan kapalnya. Si bapak tua tersebut ini bertanya, tadi ini yang ditegur sama ustaz ini, sallu apa salli ya? Dia lupa sama lahjat tersebut itu ya. Apa salli dia bilang. Tak terasa dia kejarlah si ustaz tadi, ya. Dia berteriak, Ustaz, berhenti dulu Ustaz. Ustaz ini sudah di pertengahan laut. Sudah pertengahan. Dia lari, dia kejar, dia berlari terus. Tak terasa, ya, sudah di pertengahan, sudah dekat sama kapalnya si ustaz tersebut. Subhanallah, ya. Tak terasa, langsung dia bertanya. Si ustaz tersebut melihat, ini yang tadi saya tegur, dia bilang, ya, ini bapak tua yang tadi saya tegur, Pak nelayan tadi ini, saya bilang, ya. Ustaz, saya mau bertanya Ustaz, tolong berhenti dulu Ustaz. Ustaznya berhenti kapalnya, kapalnya itu berhenti, ya. Di tengah laut, tercengang Ustaz ini. Terperanjat, tercengang. Melihat Pak tua ini berdiri di atas air. Ustaz, saya mau bertanya ya Ustaz. Tadi antum menegur saya itu yang betul sallu apa salli katanya. Wahai Pak tua, untukmu terserah mau salli itu makam engkau, itu sudah bagianmu ya Ustaz. Wahai Pak tua, kami belum bisa masuk ke makam yang engkau miliki sekarang. Engkau sudah berada di atas air, sementara kau berdiri di atas air. Kami belum bisa masuk di makam engkau, ya wahai Pak tua. Terserah engkau mau baca sallu, itu terserah engkau. Baca salli, silahkan itu katanya. Luar biasa ya. Jadi jangan pernah pandang enteng dengan salawat ala Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Mau kita baca itu dalam keadaan yang salah pun insyaallah akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya. Jangan pernah berhenti. Luar biasa masyaallah. Sallu alaihi wasallam taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya. Selawat ini ya kita ketahui banyak betul fadilahnya. Ya. Ya, bisa menenangkan hati yang lagi galau, yang lagi risau, ya. Kemudian ya, orang yang lagi gundah gulana, kemudian dia bersalawat, ya. Berkat salawat itu akan terbuka semua jalannya dia. Orang yang sudah buntu pun insyaallah akan mendapatkan ya jalan. Di mana kita di sini mungkin ya, di sini kita setiap hari mungkin ada mengamalkan dalil khairat. Al-Fakir teringat ya, Al-Fakir juga di rumah ya sambil live ya, itu sambil live juga sambil mengamalkan dalil khairat ya. Sama Abu Abdurrahman kita bareng-bareng alhamdulillah ya. Abu Abdurrahman bilang antum Hasan bikin sendiri Abu. Merhaba. Alhamdulillah Al-Fakir pun tiap hari di rumah ya setelah berlatih Al-Fakir baca dalil khairat. Ini ada kisah luar biasa masya-Allah. Dan Al-Fakir juga sambil jualan kitab tersebut. Sambil syiar di TikTok tersebut ya. Dari media tersebut, dari HP tersebut. Al-Fakir live ya sambil baca di situ ya. Alhamdulillah yang hadir masya-Allah tabarakallah. Dan kalau kita lihat di sini ya, kita ini mungkin kalau di rumah mungkin sedikit. Kalau lewat media ini subhanallah. Bahkan ada yang dari Singapura, dari Malaysia, itu dari mana-mana pokoknya ya, dari Jawa pun, dari mana kemana-mana itu semuanya mereka sudah asik dengan media sosial. Nah Al-Fakir ini setiap hari ini baca Wirdul Latif sama dalil khairat sambil jualan kitab dalil tersebut juga, sambil mengamalkan, sambil mensyiarkan juga barang siapa mau ya. Ini dalil ini luar biasa. Kita sudah mengamalkan, mungkin sudah paham semuanya. Di sini itu ya luar biasa masya-Allah. Setiap hari 4 hari berturut-turut di rumah Habib Abdurrahman Ibn Abdullah bin Syihabuddin itu beliau selalu mengamalkan, mendawamkan kitab dalil khairat. Bacaan yang luar biasa. Syekh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazili radhiyallahu anhu. Beliau ya sampai menjamin barang siapa yang mendawamkan, mengistiqomahkan, mengamalkan daripada kitab dalil ini, dia boleh memberikan syafaat kepada siapapun. Orang tersebut boleh memberikan syafaat kepada keluarganya siapapun yang dia inginkan. Luar biasa. Ini salah satu jaminan luar biasa. Dan Al-Fakir ini sudah hampir setahun lah mungkin kurang lebih ya. Itu Al-Fakir baca di situ alhamdulillah ya, mulai istiqomah alhamdulillah dengan istiqomah. Pernah satu saat dan ini sudah banyak yang ngambil. Alhamdulillah mungkin sudah ada hampir 300 sampai 400 eksemplar kitab dalil khairat yang laku lewat TikTok tersebut. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada orang sampai dari Singapura pun beliau nitip, Habib saya titip 30 Habib. Tolong bagikan kepada orang yang enggak punya. Tolong bagikan nanti yang bisa mengamalkan Habib. Saya nitip itu karena saya belum bisa mengamalkan, dia bilang. Ya, saya menitip, ya saya beli 30, tolong bagikan kepada yang mau bacanya. Ya alhamdulillah Al-Fakir sampaikan juga. Di situ Al-Fakir kasih itu ijazahnya. Ya Al-Fakir dapat dari ijazah dari guru Al-Fakir. Kemudian Al-Fakir tulis di situ, tolong diamalkan ini hadiah dan hadiahkan kepada orang yang telah memberi kepada kalian. Ya, setiap mengamalkan, tolong diamalkan ini ya. Subhanallah banyak betul kejadian, kesaksian daripada orang yang mengamalkan kitab dalil tersebut. Salawat ala Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Kitab dalil ini kumpulannya salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia per hari ya teratur secara terperinci luar biasa masya-Allah. Mungkin kita kalau pakai tasbih bisa lupa, bisa walaupun bisa lalai. Kalau kita baca dalil sudah alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan sudah aman untuk hari tersebut. Kan itu ada untuk 1 minggu ya. Satu hari Senin ada, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Ahad ya. Itu ada sendiri masing-masing. Luar biasa. Kita di sini mungkin sudah tidak asing kalau kita dalil ya. Subhanallah, pernah satu saat Al-Fakir ini lagi mengamalkan setiap hari. Itu ada ibu-ibu dari Jakarta. Ya. Luar biasa, namanya Ibu Gamar. Dia pakai nama di situ bukan Gamar, tapi pakai nama akun lain gitu ya. Jadi ibu tersebut ini ya divonis dokter. Dia ini sudah stadium 4, sudah stadium 3. Punya penyakit kanker serviks sudah stadium 3.
Luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Setiap hari dia ikutin live Al-Fakir. Al-Fakir sambil baca, ya Rabb, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala sayyidina, terus sampai selesai. Beliau itu siapkan air. Jadi beliau itu ya, kisahnya sama Habib, dia ketemu sama Habib ya. Ketemu sama Al-Fakir di Condet. Orangnya tinggal di Condet ya, di Jakarta. Ketika dia dengar Al-Fakir berangkat ke sana, dia minta ketemu sama Al-Fakir. Habib, saya mau ketemu sama antum Habib. Saya mau undang antum ke rumah ana Habib. Marhaba, siap insyaallah. Ini dengan siapa? Saya kaget. Dia DM lewat apa? Lewat TikTok tersebut ya. Habib, saya mau ketemu sama antum Habib. Saya mau ketemu sama antum, dia bilang. Oh iya, ini siapa? Saya tidak kenal ya. Dari mana ya? Iya. Oh, saya Ibu Gamar Al-Amudi. Ternyata masih orang jamaah juga ya. Dari Palu beliau. Masya Allah, tabarakallah. Dia tahu Al-Fakir itu hadir pergi ke tempatnya seperti Habib yang dari Palu di Jakarta. Akhirnya dia bilang dia mau ketemu sama Al-Fakir. Habib, saya mau ketemu sama antum Habib. Mau ngapain ya Ibu? Oh enggak, saya ada kisah betul-betul dahsyat luar biasa Habib. Oh ya, baik, nanti saya akan ketemu Bu, insyaallah ya. Kalau saya sampai Jakarta saya akan kabari sama Ibu. Sudah, selang beberapa kemudian saya sampai Jakarta, begitu dia bilang, sudah, Habib nanti saya jemput Habib di bandara. Siap, insyaallah. Jazakallah khair, makasih banyak. Dijemputnya Habib. Dari dalam perjalanan itu dikisahkan. Ternyata Habib luar biasa. Habib yang Habib baca setiap hari ini luar biasa dahsyat betul. Solawat yang Habib ikut, yang Habib itu, saya cuma ikut aminkan Habib, tidak ikut membaca Habib. Saya cuma ikut sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia cuma secara zahir dia membaca ikutin sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia tidak bisa ikutkan, tidak punya kitabnya. Ya. Habib tolong bawakan, dia bilang Habib. Bawakan, itu Habib Al-Fakir tiap kemana-mana selalu bawa ini kitab. Walaupun dia di atas pesawat, ya Al-Fakir selalu khatamkan. Alhamdulillah setiap berangkat ya di atas pesawat itu Al-Fakir selalu khatamkan. Dari hari mulai Senin sampai Ahad itu khatam. Begitu turun mendarat khatam, alhamdulillah. Sampai doa khatamnya Al-Fakir selalu begitu. Dia berangkat kemana-mana selalu dibawa. Ya. Pernah satu saat waktu itu juga ya pernah ketinggalan di pesawat. Ya. Itu kitab luar biasa ya. Sudah selesai khatam, ketinggalan, pas turun lupa, ya. Pesawat itu mau berangkat setelah dari Samarinda, berangkat ke Jakarta, berangkat mau ke Padang lagi. Ya. Tapi itu kita masih ada, subhanallah, luar biasa ya. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya ada telepon, ya tolong disimpankan. Disimpankan, nanti dijemput, nanti jemput di Bandara Jakarta, insya Allah. Kalau mau pulang, saya ambil lagi, insya Allah. Akhirnya sudah. Nah, si ibu tadi ini, Beb, tolong bawakan kitabnya, Beb. Ya sudah Al-Fakir bawakan, Al-Fakir kasihkan kepada ibu tersebut. Ini ibu, ya Al-Fakir jazakan kepada ibu Gamar, silakan diamalkan ya. Habib luar biasa ini kitab. Luar biasa ini sholawat yang Habib baca tiap hari. Apa Bu? Dia punya dahsyatnya. Dahsyatnya saya ini sudah diponis dokter, sudah kanker stadium 3. Dokter itu setelah 1 bulan saya periksa lagi, kaget. Dia tanya, Habib, nah dia tanya, Ibu, habis dari Singapura, habis berobat dari Singapura. Oh enggak, kenapa? Ya, Ibu dari mana? Habis berobat dari mana ini selama 1 bulan ini? Ibu ada ke Malaysia. Oh enggak, dia bilang, saya enggak pernah berobat. Jadi setiap hari, setiap Habib baca itu, ya di depan Habib, ya itu HP, beliau itu cuma siapkan air 1 galon. 1 galon dia taruh tiap hari. Setiap Al-Fakir baca, setiap hari ya itu dia baca, dia ikut amin sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sambil ikutin dengan pengharapan, ya Rabb angkat segala penyakitku zahir wal batin. Dia selalu amalkan, dia selalu bermunajat seperti itu. Ya Rabb, ya Allah, berkat selawat yang lagi dibacakan sama Habib Agil itu, mudah-mudahan saya punya penyakit ini diangkat sama Allah Taala. Subhanallah. Ya, begitu dia ceritakan begitu, Al-Fakir kaget. Begitu ditanya sama dokter, Ibu, ini harusnya Ibu ini naik ke stadium 4, dia bilang. Ini Ibu malah turun ke stadium 1. Bingung dokternya. Berobat di mana ini Bu ini? Berobat di Malaysia atau di Singapura katanya. Kok bisa seperti ini, dia bilang. Saya tidak pernah berobat dok, katanya. Saya cuma minum air, sholawat yang dibacakan sama saya punya guru, katanya. Wah iya, di mana gurunya itu, katanya. Dokternya itu sampai bingung juga, Masya Allah. Mau ketemu sama Al-Fakir. Apa itu yang diamalkan sama Habib itu, dia bilang. Ya,
Al-Fakir bilang, ya nanti dia meminta, dia boleh saya kasihkan nomornya Habib, dia bilang. Sampai dokter itu meminta nomornya Al-Fakir. Ya, Al-Fakir bilang tidak usah dikasihkan ya. Mereka itu dokter di antara percaya dan juga ada yang percaya, ada yang percaya juga ya. Ini khawarikul ada di luar kebiasaan manusia biasa. Kalau kita yakin dengan air solawat ya, air itu dibandingkan solawat ya. Kalau kita bacakan solawat, insya Allah segala penyakit insya Allah akan menyingkir insya Allah ya. Jadi tidak perlu kita itu ya banyak apa yang penting solawat ala Nabi SAW. Perbanyak solawat di mana saja, mau naik sepeda motor baca solawat ya. Mau keluar dari rumah baca selawat, mau pakai siwak baca selawat, pakai baju baca selawat, pokoknya selawat aja terus, jangan berhenti selawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak lama kemudian ibu bilang, ya Habib, saya minta Habib nanti tolong doakan saya di sini. Nanti malam saya mau bikin doa selamat berkeuntungan karena Habib ada di sini. Saya ingin mengundang saya punya keluarga semuanya. Saya ingin perkenalkan sama Habib, dia bilang. Saya mau kenalkan bahwa kitab dalil ini juga harus disebarkan juga di sini, dia bilang. Padahal ini dari minal masyayikh ya, jamaah tapi orang masyayikh. Tapi mereka yakin, subhanallah ya, luar biasa masya Allah. Akhirnya subhanallah dia bilang, Habib, saya meminta 50 lembar, 50 kitab ya untuk saya bagi-bagikan. Saya sudah niatkan. Karena kesembuhan saya ini mudah-mudahan berkat mereka juga mengamalkan, mendoakan kepada saya yakin insyaAllah saya punya penyakit ini akan hilang insyaAllah dengan sendirinya. Subhanallah, dia punya keyakinan luar biasa. Dengan berkat dalail khairat ya, dia cuma mengaminkan saja ya, dia ngikutin baca salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak sekali ya. Al-Fakir menemukan kesaksian-kesaksian yang telah mengamalkan doa dalil khairat ini. Ya ada yang dia datangin nama cahaya ya, Ar-Rasul menjemput beliau. Ya, saya bilang Rasulullah datang kepada kamu setiap hari. Yang tadinya kita itu biasa, kalau Al-Fakir kan biasanya setiap hari. Ya, hari Senin itu baca hari Senin aja. Ini ada yang baca, dia khatamkan setiap hari. Luar biasa, sallallahu alaihi Muhammad. Sampai dia dalam 1 minggu itu datangin sama cahaya. Allahumma salli Muhammad Rasul Muhammad. Allah merinding Al-Fakir ya. Ini banyak sudah kejadian kesaksian itu. Tapi mau minta maaf, saya mau telepon Habib. Saya tadi malam bermimpi Habib. Saya mimpi datang tadi malam ini begini. Percaya. Kamu bagaimana pengamalannya? Saya minta sama Allah, ya Rabb, bersihkan hati saya. Saya pengen bertemu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi saya. Subhanallah. Dengan keyakinan dia yang begitu kuat, dahsyatnya, dengan sholawat yang diamalkan itu, dengan dalail itu, tadinya kita itu harusnya bacanya setiap hari, ya satu-satu itu, dia bacanya seperti Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban As-Segaf. Ya, yang dijelaskan dalam kitab dalil tersebut ada juga ya. Kalau Habib Abdul Qadir itu, ya, Qutb bin Aulia, itu mengamalkannya setiap 1 hari 5 kali khatam dalail. 1 kali itu 5 kali khatam. Jadi sholat subuh dia khatam, sholat zuhur dia khatam, kemudian zuhur asar dia khatam, maghrib dia khatam, sampai isya dia khatam. 1 kali 1 hari 5 kali khatam dalam khairat. Gimana mendapatkan makam yang luar biasa? Ya, masya Allah tabarakallah. Sampai beliau selalu hampir dalam keadaan yaqadha bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyak salawat di bulan Rabiul Awal ini. Bulan Rabiul Awal ini bulan yang untuk kita memuja kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak bersalawat. Di sini alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, luar biasa. Ya, begitu antusiasnya masyarakat di sini setiap malam, setiap hari itu bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga makmurlah alhamdulillah ya, negeri yang kita cintai sama Samarinda ini ya khususnya ya. Apalagi di khusus ya, di negeri di kompleks Citra Gria ini luar biasa masya Allah. Setiap hari di sini orang-orang mengamalkan ya salawat dalail khairat, luar biasa. Jangan pernah putus, istiqomahkan, dawamkan, luar biasa. Karena janjinya Imam Ghazali luar biasa. Kalian akan bertemu di pertemuan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan masih dalam keadaan bermimpi atau dalam keadaan yaqadha, mudah-mudahan dalam keadaan terjaga, mudah-mudahan insyaallah, dan Allah akan kabulkan segala hajat insyaallah. Niatkan tiap membaca itu ya, hadiahkan kepada orang tua kita.
Kita hadiahkan, jangan cuma kita untuk kita sendiri, jangan. Hadiahkan kepada kita orang tua ya. Tawasilkan kepada kita punya ajudat, kita punya kakek-kakek, kepada guru-guru kita yang mulia ya. Jangan lupa, mudah-mudahan yang lagi hidup ya kita doakan mereka sehat walafiat, berkatul umur, taatul Rasul. Orang tua yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburannya insyaallah. Jadikan raudah min riyadil jannah insyaallah ya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa anitna fi tariqatihim wa ma'afatin من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله بنظرها من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة. ألا يا الله بنظرها من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة. ألا يا الله بنظرها من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة. ربي يا ربي يا ربي يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين. هذا مني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, jazakallahu khairul jaza. Terima kasih kepada Habibana Agil Habsyi.